Meninggalkan kata-kata ini, Feng Tianxing langsung memerintahkan Keke untuk memimpin anak buahnya ke kamp siang Ming Guangwu. Feng Tianxing datang ke kemah Ming Guangwu terlebih dahulu, dan melangkah ke dalamnya dengan kepala terangkat tinggi. Segera, beberapa iblis berdiri di depannya, masing-masing dengan mata tajam, tetapi mereka tidak tahan, dan kapten pemimpin bertanya dengan tajam. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke tempat penting? Feng Tianxing mendengus pelan, melipat tangannya di dadanya, dan menjentikkan ekornya yang ramping dengan ringan, mengaduk awan debu. Feng Xing, datang ke sini atas perintah Jia Luo untuk membantu Yang Mulia Ming Guangwu. Kapten Mozu berpikir sejenak, tapi tetap tidak melepaskannya. Kamu tunggu di sini, Lao Qi, lapor ke Tuan Ming Guangwu, dan aku akan menerimamu saat aku punya berita. Adegan akrab ini mengingatkan Feng Tianxing tentang tata letak pasukan umat manusia. Di antara umat manusia, orang luar tidak pernah diizinkan masuk tanpa izin di kamp militer penting. Ming Guangwu memang ras manusia yang keluar masuk. Meskipun dia telah hidup dalam ras iblis selama bertahun-tahun dan telah dibaptis oleh begitu banyak budaya iblis, dia masih tidak memiliki cara untuk melepaskan cara leluhur memimpin pasukan ini. Jika dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya, dia bisa menggunakan tindakan ini untuk memberikan wajah baik pada Ming Guangwu dan membuatnya memiliki status yang lebih tinggi di ketentaraan. Sangat disayangkan bahwa Feng Tianxing hari ini harus membuat perbedaan yang jelas dari dirinya yang dulu. Untuk menyingkirkan batasan surga, dan untuk berpartisipasi kembali dalam perang antara ras manusia dan ras iblis, dia telah melepaskan garis bawah yang pernah dia tetapkan, dan sekarang dia harus melepaskan metode umum untuk ras manusia. Bagaimana reaksi iblis jika mereka diperlakukan seperti ini? Terutama iblis yang kuat, yang telah mendapatkan eksploitasi militer dari Nasser Kangbai. Bagaimana mereka menghadapi situasi saat ini? Ini sangat sederhana. Pukul dengan kepalan tangan Anda. Minggir, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sepenuhnya mengabaikan peringatan Kapten Mozu. Melangkah maju. Ketika Kapten Mozu bereaksi, tubuh besar Feng Tianxing sudah menekan di depannya, seperti bukit, mengharuskannya untuk melihat ke atas. Tidak. Berani menghalangi jalanku, aku lelah bekerja. Dengan ayunan cakarnya yang tiba-tiba, tanpa menerapkan energi iblis apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuh iblis ini, Kapten Iblis itu tersapu. Ledakan. Pemimpin ras iblis jatuh tepat di kaki gunung tanah, menyemburkan seteguk darah. Iblis yang menjaga di kejauhan dengan cepat mengepung mereka, dan pemimpin iblis itu mengeluarkan 4 kata dalam napas sekarat. Serangan musuh, kemah. Tidak hanya para prajurit iblis ini tidak panik, tetapi mereka melihat ke arah kamp dengan rasa ingin tahu, berharap melihat iblis yang ganas mengamuk di kamp. Akan bagus jika Ming Guangwu bisa dibunuh, bukankah? Perintah militer apa yang dibuat akhir-akhir ini, membatasi tindakan kita di setiap kesempatan. Bahkan sebelum pertempuran, kita harus meminta instruksi darinya. Ayo mati lebih awal, ganti menjadi komandan iblis yang kuat. Dan kita akan membunuhnya, dan memakainya lebih awal angkatan darat. Itu benar. Aku pengecut seperti kura-kura setiap hari. Sayangnya, aku tidak tahu apa yang dicari Tuan Jia Luo dalam dirinya. Itu semua adalah gerakan yang tidak berguna. Cih, apakah kamu memiliki harapan untuk kinerja umat manusia di medan perang? Bukankah seseorang membiarkan ratusan budak manusia mati untuk mempermalukan Ming Guangwu beberapa hari yang lalu? Sayang sekali berlarian seperti tikus dengan kepalanya di lengannya. Saat semua iblis sedang berdiskusi, iblis besar datang ke sini. Apa yang telah terjadi? Setan-setan ini menjelaskan masalah ini dengan hati-hati. Jenderal Candi, Ming Guangwu telah menghadapi serangan musuh, dan saudara-saudara semuanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Wajah Candi menjadi gelap. Bagaimanapun, Ming Guangwu adalah ras manusia. Dan jika dia ingin memimpin pasukan, tanpa pengaturan rahasia dan otorisasi penuh Jia Luo, tidak mungkin untuk memimpin ras iblis. Candi adalah penjaga baru yang dipilih oleh Jia Luo baru-baru ini. Dia tidak hanya setia pada Jia Luo, tetapi dia juga memiliki banyak visi. Dia hanya memikirkannya dan tahu bahwa ini adalah masalah besar. Begitu Ming Guangwu meninggal, bagaimana pasukan akan dikirim? Apakah benar-benar perlu untuk membunuh semua iblis bersama? Bahkan jika mereka dapat menstabilkan semangat militer yang tersebar, akankah Song Yi duduk dan melihat mereka mengganti komandan baru? Jelas tidak mungkin. Ini masalah hidup dan mati. Mata Candi yang dingin seketika membuat iblis di sekitarnya tidak berani berbicara lagi. Dan semuanya menundukkan kepala, menunggu Candi berbicara. Dekrit, semua orang kuat di atas tingkat kelahiran kembali di bawah komandoku bergegas ke kamp untuk diselamatkan. Jika kamu berani mengendur dengan cara apapun, aku akan memotongmu dengan tanganku sendiri. Setelah selesai berbicara, Candi langsung terbang ke udara. Dan dalam beberapa tarikan napas, dia sudah terbang di atas kemah. Hanya dengan satu pandangan, dia melihat Feng Tianxing di bawah. Setelah melihat apa yang dilakukan Feng Tianxing, ekspresi aneh muncul lagi di wajah Candi. Pada saat ini, Feng Tian berjalan ke tanah siapapun, melambaikan cakarnya yang tajam dan mengayunkan ekor raksasanya sesuka hati.
Para penjaga iblis itu dikalahkan dalam sekejap mata. Tetapi itu hanya dikalahkan, dan tidak ada pembantaian. Postur yang harus dimiliki musuh. Dengarkan setan-setan di bawah ini. Saya adalah salah satu Jenderal Ming Guangwu. Candi, mengapa kamu mengganggu saya di sini? Melihat betapa beraninya kamu, apa gunanya melawan sampah-sampah itu? Bagaimana kalau melawan saya? Feng Tianxing mendongak, segera menurunkan tubuhnya, menginjak kakinya dengan keras, dan naik ke udara seperti bola meriam. Baru setelah Feng Tianxing berdiri kokoh di hadapan candi, suara dentuman sonik di bawah terdengar lama kemudian. Mata candi berbinar. Metode yang bagus, mengandalkan tubuh fisik untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan di antara iblisku, hanya ada sedikit orang sekuat itu. Feng Tianxing memandangi candi, tetapi mulutnya mengangkat bahu. Saya pikir beberapa level master akan mengundang pertempuran, yang sedikit mengecewakan. Candi terkubur oleh ini, dan hampir melafalkannya dalam satu tarikan napas. Dia dengan cepat batuk untuk menghilangkan rasa malu saat ini. Mengapa kamu mengganggu Kam? Baru saja saya melihat bahwa meskipun kamu mengalahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya, kamu tidak mengambil nyawa mereka. Sepertinya kamu tidak memiliki niat jahat. Mungkinkah kamu ingin melihat yang mulia Ming Guangwu? Feng Tianxing mengangguk setuju. Candi menghela napas lega. Itu bagus. Karena ini yang mulia Jian Ming Guangwu, maka saya dapat memperkenalkan Anda. Jangan khawatir, dengan kualifikasi saya dapat langsung membawa Anda untuk melapor. Feng Tianxing mengangguk. Candi tampak lega. Untungnya, orang ini bisa berbicara. Jika dia tidak bisa, jika dia benar-benar ingin menarik tangannya, Tuhan tahu apakah dia akan kehilangan muka di depan tentara. Kalau begitu aku akan membawamu ke sini. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Jangan khawatir, pengecut Ming Guangwu itu akan melihatmu cepat atau lambat. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku datang untuk melawanmu, dan aku selalu datang. Kamu tidak akan hanya menunjukkan ini padaku. Maukah kamu? Ekspresi Candi langsung membeku, seperti baru melihat hantu. Bagaimana saya mengambil ini? Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Anda melompat ke udara. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus memiliki keadaan primordial. Saya, Kandi, hanyalah alam mulia. Bagaimana saya bisa menjadi lawan? Itu, Feng Tianxing meremas tinjunya, dan langsung meledak. Hari ini kita akan memutuskan hasilnya dengan tinju.